Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mengedukasikan tentang Palestina. Banyak yang berkuar-kuar tentang Palestina teman-teman. Tapi sebagai umat Islam, apakah yang harus kita lakukan teman-teman? Sebagai umat Islam, yang harus kita lakukan adalah mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang telah wafat mendahului kita. Sebelum saya lanjutkan teman-teman, saya telah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un buat saudara-saudaraku yang ada di Gaza, Palestina. Dan semoga diberikan kekuatan dan ketabahan bagi orang yang ditinggalkan, dan yang sedang berjuang, selamat berjuang. Doakan bersama kalian. Allahu Akbar. Saya, Aziz Putra Sang Ibu Pertiwi, mengutuk keras atas perlakuan Israel terhadap warga sipil yang bukan tentara. Namanya perang tidak seperti itu teman-teman. Perang tidak mengorbankan warga sipil. Perang adalah tentara melawan tentara. Walaupun berdalih bagaimanapun ceritanya, yang jelas Israel kali ini salah, karena telah banyak melanggar peraturan-peraturan perang yang seharusnya tidak dilakukan. Menyerang fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, masjid, sekolah, yang seharusnya dia tidak lakukan. Tapi semua dia bumi hanguskan. Entah apa yang ada di pikiran Netanyahu atau Presiden Israel sekarang teman-teman. Kenapa dia melakukan Gaza seperti itu? Apakah terlalu malu atau sakit hati? Saya tidak tahu, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi ada himbauan buat saya, buat saudara-saudaraku yang menjabat sebagai pemerintah sekarang, terutama Menhan Pak Prabowo. Walaupun tidak lama Anda akan menjadi calon Presiden Republik Indonesia, dan jangan lupa Anda adalah Menteri Pertahanan sekarang. Yang saya mau himbau kepada Bapak Presiden atau Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, itu rumah sakit di Gaza, itu rumah sakit apa namanya, rumah sakit Ashifa, yang rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, itu seharusnya dijaga oleh tentara Indonesia sendiri dengan otoritas Indonesia ke luar negeri. Kenapa saya harus ucapkan itu teman-teman? Karena kalau tidak ada yang menjaga itu rumah sakit, itu seenaknya wae itu Israel cuma nuduh ini itu. Jadi kalau ada tentara menjaga di situ, disitulah dilihat bagaimana, apakah Israel akan menyerang tentara Indonesia yang ada di situ. Tapi sampai saat ini belum ada yang terjadi seperti itu teman-teman. Padahal itu rumah sakit Indonesia loh, rumah sakit warga Indonesia yang seharusnya dijaga, tidak dibom seperti itu. Itu menurut pendapat saya teman-teman. Dan mudah-mudahan Bapak Presiden dan Menhan Prabowo bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan. Harus dijaga itu Pak, harus ada tentara menjaga itu. Biarpun apa yang dibilang dunia, Indonesia harus menjaganya. Tidak usah ikut perang, cukup dijaga saja itu rumah sakit. Kalau seumpamanya Israel curiga ada terowongan Hamas di situ, fasilitasi dia masuk, memeriksa siapa yang berkewajiban harus memeriksanya. Itu kan lebih baik daripada bom sana, bom sini. Itu merugikan sekali. Karena apa? Itu merusak fasilitas yang sudah dibangun oleh Indonesia. Mana harga dirinya Indonesia? Mana martabatnya Indonesia? Kalau martabat di jalanan banyak. Tapi kalau memang ada tentara yang menjaga di situ, kalau Israel sampai mau menyerang, berarti saya sudah lain risikonya, lain sudah yang terjadi. Itu menurut pendapat saya. Makanya saya himbau buat pemerintah, presiden atau Pak Prabowo, tolong kirim pasukan itu, jaga itu rumah sakit itu. Masa rumah sakitnya Indonesia mau diinjak-injak, dihancurkan seperti itu? Itu pendapat saya teman-teman tentang yang terjadi di Palestina. Tidak usah bantu perang kalau tidak mau bantu perang. Cukup dijaga itu fasilitas rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza.
Kan yang ngopi dulu rokok. Selama ini saya diam, saya perhatikan kesalahan terbesar Indonesia adalah tidak menjaga rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina. Tidak ada tentara sama sekali saya lihat di situ. Padahal ada tentara Indonesia kan, Persatuan PBB perdamaian itu. Itu kan ada tentara perdamaian. Dan undang-undang juga menyatakan, undang-undang internasional juga menyatakan fasilitas seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa ditargetkan dalam perang. Jadi wajar kalau kita jaga. Nah itu. Dan disitulah dilihat kalau memang Israel berani, kalau ada tentaranya Indonesia di situ memerangi tentaranya, Israel memerangi tentara Indonesia, kalau ada yang berjaga di situ, ya di situlah dilihat bahwa Indonesia selama ini memang sudah tidak dianggap. Kayak gitu teman-teman. Contohnya itu, kalau tidak ada kesan begitu, hama kasihannya saya lihat itu. Memang dia tidak kena seutuhnya, tidak sepenuhnya dia kena rumah sakitnya, tapi di pinggirnya getarannya itu nah. Apalagi sampai berita yang terakhir saya dengar itu, sampai masuk pasukan Israel itu, yang masuk menawang, ada beberapa orang ditawang itu, ditembaki, disaki, dirusak fasilitas rumah sakit. Karena apa? Karena tidak ada yang menjaganya. Itu kalau Indonesia mau berkontribusi itu harus begitu. Itu dijamin undang-undang internasional. Mana itu penjaga perbatasan perdamaian itu? Mana tentara-tentara perdamaian itu? Di situ harusnya dijaga. Dan minta sama Israel, jangan pernah membom itu. Kalau kau bom itu berarti berurusan dengan saya. Begitu. Di situ dilihat laki-laki. Hanya cerita. Orang sudah mati semua di Gaza, baru kalian semua diplomat ke sana kemari. Seharusnya perlihatkan, tidak usah ikut perang, cukup kasih tahu, datang kok ke sana, jaga itu perbatasan, bawa semua itu apa namanya itu, pasukan PBB itu, pasukan keamanan internasional itu berbaris di perbatasan Gaza dengan Israel itu. Siapa mau perang kira-kira? Jangan cuma cerita ke sana kemari, lobby ke sana kemari, tetap Israel bom terus itu Gaza, habis semua masyarakat. Logikanya di situ. Kalian setengah mati berlobby-lobby, pergi ketemu ini, sudah orang bom setiap hari itu. Ya. Dan bagi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu, saya banyak kritik sama dia itu. Ya, terlalu lambat caranya evakuasi itu. Kenapa saya bilang terlalu lambat caranya? Contohnya saja Bang Oning, Muhammad Hussein. Oning sampai 20 hari, Hussein sampai berbulan-bulan. Tidak ada inilah, tidak ada itulah. Mana otoritas negara? Negara sudah kerja sama semua, latihan sama-sama. Amerika dan Indonesia sudah latihan tentaranya. Pakailah itu otoritas itu, bahwa saya mau menyelamatkan warga saya, kirim tentara yang pergi jemput. Jangan kasihan orang keluar sendiri, dibom ke sana kemari. Itu kesalahannya buat Menteri Luar Negeri itu. Coba kau pakai pasukan Indonesia, pakai tentara Indonesia pergi jemput itu. Ada yang berani tembak kau? Itu yang memprihatinkan sekali itu. Seandainya itu sampai dibom rumahnya Hussein, itu selesai, mati Hussein di situ, tidak diselamatkan. Nanti datang bilang syukur alhamdulillah apalah beginilah. Lambat. Orang sudah bisa mati baru kau datang untuk menjemputnya. Masa orang bisa mau keluar sendiri? Di dalam aturan dunia, Indonesia itu punya otoritas. Indonesia tidak bisa ditekan. Indonesia itu bebas. Tidak boleh ini itu. Itu namanya peraturan dunia. Indonesia kan merdeka sendiri, tidak dikasih sama orang lain. Dan tidak ikut sama siapa-siapa. Ini netral. Yang itu sudah diakui, bebas dia kesana kemari,
Mana lagi kerjasama intelijen antara negara? Mana lagi kerjasama antara tentara? Mana lagi kerjasama antara presiden? Dipakai itu. Pergi ya, jemput wargamu di sana. Jangan dia disuruh pergi. Aduh. Makanya apa yang saya perhatikan itu teman-teman yang membuat saya bicara kali ini. Harus saya bicara, harus saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah terlalu lambat. Mau pergi ke sana mau ketemu sama Oki. Pergi sama Biden di sana. Malu-malu Biden itu bilang iya begini-begini, padahal dilihat itu ekspresinya itu. Mana dia mau? Dan dia pendukung beratnya Israel. Jalan satu-satunya ambil action, tidak usah perang. Ada tentara perdamaian. Panggil semua tentara perdamaian itu, jemput wargamu, amankan itu lokasi. Tidak ada yang bisa perang. Kalau ada yang menembak langsung diangkat, diproses di internasional. Itu baru namanya top, Marco top. Cuma cerita ke sana kemari, orang sudah meninggal semua, baru cuma masih balobi-lobi. Ada loh ini kocong ini, lo kocong itu. Astaga. Saya bukan presiden mendidik, darah aku dia bikin. Itu bisa itu. Masa tidak bisa? Panggil semua pasukan perdamaian atas permintaan Indonesia yang selama ini menjaga dunia, yang ikut menjadi penjaga-penjaga perbatasan. Coba kau bentangkan semua anggotamu di situ. Kamu kan cuma Indonesia di sini. PBB kan juga ikut mengecam sudah. Apalagi mau disalahkan? Apalagi mau diterlambatkan? Orang sudah mati semua dibom di situ. Masih bicara ke sana kemari, lobby ke sana kemari. Siapa yang mau dengar kau? Siapa kira-kira mau dengar? Ya, itu yang saya salahkan itu. Tidak ada action, cuma cerita. Itu yang kritik saya buat pemerintah Indonesia. Seharusnya itu begitu, kirim pasukan, bukan untuk perang. Pertama, untuk evakuasi warga Indonesia yang ada di situ atas otoritas Indonesia yang selama ini dia miliki. Bisa kerjasama antar luar negeri. Bukan sudah kerjasama dengan Palestina. Mesir itu ketok kepalanya kalau tidak mendengar. Ya, tidak usah kirim-kirim lagi orang-orang mau belajar ilmu agama kalau begitu modelnya di sana. Ketok kepalanya itu, makanya dia tetap jangan itu. Orang kan ke Maroko, ke Mesir itu belajar ilmu agama. Stopkan semua pelajar Indonesia, kasih kembali semua kalau dia tidak izinkan kau masuk. Kan ada begitu. Cuma ngomong ke sana kemari. Orang sudah dibom semua, mati semua di situ dibom. Tidak ada action, cuma cerita. Apa begitu? Jadi saran pertama harus rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu harus dijaga tentara itu. Jaga martabat Indonesia itu, jangan martabat di tengah jalan saja kau jaga. Harga diri Indonesia harus dijaga. Bahwa rumah sakit Indonesia di situ berkibar benderanya Indonesia di situ, masa mau dibom? Gimana logikanya begitu? Biar cuma rumah sakit itu saja kau jaga. Jangan sampai Israel bom itu semua rumah sakit itu. Mengerti? Harus kirim tentara ke sana itu, berpakaian dinas, pakaian resmi. Tarik itu pasukan PBB itu, pasukan perdamaian itu, jaga itu rumah sakit itu, karena itu sudah diamanatkan dalam undang-undang internasional. Tidak boleh dibom itu rumah sakit. Jadi wajarlah pasukan perdamaian penjaga itu. Logikanya di situ. Cuma action cerita ke sana kemari, tidak ada yang dengar. Kok dia sendiri yang ciptakan perang? Dia punya aturan, dia ciptakan perang. Siapa mau dengar? Baiklah, itulah edukasi buat saya, buat teman-teman, buat pemerintah, edukasi buat kalian semua. Membantu Gaza itu adalah membantu diri kalian sendiri. Kalian punya hutang budi sama Gaza, Palestina, yang mengakui kedaulatan kemerdekaan kalian. Itulah hutang budi kalian.
Tapi ingat, kalau kalian pemerintah masih beragama Islam, tidak tergores, tidak terkoyak hatimu sedikit pun untuk membela Masjidil Aqsa, ingatlah, pasti kau dipertanyakan nanti, karena itu adalah masjid suci, masjid Allah. Ingat itu. Makanya jangan main-main ini, tidak bukan main-main ini. Apalagi sudah ada konsepnya itu, Masjidil Aqsa akan direbut, akan dijadikan ini. Kalian pemimpin umat Islam cuma bicara, saya mendukung apa? 5-10 ribu warga Palestina Gaza itu meninggal, mendukung bagaimana namanya itu? Kalau mendukung namanya itu, Pak, sebiji pun warga Palestina tidak ada boleh mati. Kalau mau perang tentara lawan tentara, itu baru namanya. Itu suruh Netanyahu itu pakai rok mini itu. Ya, pakai daster saja itu Netanyahu itu. Cuma bisa merangi warga, tidak bisa merangi pasukan Hamas itu. Kasih tahu itu Netanyahu itu. Suruh dia pakai rok. Dan pendukung Netanyahu di Indonesia itu kasih tahu itu Netanyahu itu suruh pakai rok itu hanya bisa membunuh sipil. Tidak bisa membunuh tentara. Oke, nanti lain kali kita bikin video-video yang orang Indonesia mendukung pada Israel itu. Bikin malu. Serendah-rendahnya ilmu saya, ilmu pengetahuan saya, tidaklah sedikit pun terbesit dalam hatiku ingin membela Israel itu. Kenapa? Kami Islam, jelas dia siapa. Kami mengaku sebagai umat Islam, dia jelas siapa, ada di dalam Al-Quran. Kamu cari apa? Kamu bilang apa? Jadi itulah teman-teman, dimanapun Anda berada, video edukasi buat kalian semua. Mudah-mudahan pemerintah share baik-baik nih, share semua, viralkan teman-teman, supaya pemerintah bisa lihat itu. Mana harga diri Indonesia, rumah sakitnya dibom kayak gitu. Katanya jago, jangan kirim rudal gaib. Jangan kirim rudal gaib. Mana ada mau dikenal di situ, memangnya ada jin di situ. Cuma kirim rudal gaib, memangnya jin mau lawan di sana, itu manusia. Netanyahu itu manusia, bukan jin. Pandang ada orang kirim rudal gaib. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hati kalian masih bersih. Tetaplah istighfar, berdoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang telah berkorban dijajah oleh Pak Israel. Salam revolusi akhlak. Betul-betul akhlak Indonesia sudah mulai tergoyahkan. Banyaknya saya lihat pendukung-pendukung Israel. Oke teman-teman, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.